Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Gosip Saham. Hari ini Sabtu 12 Juli 2025. Market hari Sabtu kita tutup. Yang pasti semua pada hijau nih. Market kita hijau karena banyak yang IPO. Terus bursa kripto juga hijau karena terus menembus harga ATH-nya karena kebijakan Amerika juga regulasi mendukung blockchain. Terus apa lagi yang hijau? Bursa US juga hijau karena pemerintahan Trump akan memotong pajak. Ya, otomatis ekonomi mereka akan bergerak lagi. Hari ini kita bikin itu ya, konten karena ada pertanyaan dari teman kita Bro Jali. Dia nanya, bro, apa bedanya margin dan leverage? Ya, mungkin juga berkaitan dengan kasus investor dengan salah satu sekuritas. Tapi yang pasti kita nggak memihak manapun karena ya sama-sama itu sih sebenarnya, bisa dibilang sama-sama benar, tapi juga mungkin sama-sama ada kekurangan dan mereka lebih memilih untuk menyelesaikan lewat jalur hukum. Ya udah, nggak apa, kita cukup ambil pelajaran dari setiap kejadian. Oke, karena aku biasa menggunakan sekuritas ajaib, mungkin kita jawab pertanyaan teman kita tentang margin dan leverage dari ajaib sendiri. Tapi ini bukan anjuran jual beli atau milih itu lah ya, sekuritas. Ini hanya pendapat pribadi. Oke. Sebelumnya untuk margin dan leverage ini, untuk batas sendiri di ajaib kulihat adalah batas minimal saldo RDN kita itu senilai 50 juta baru kita dapat menggunakan fasilitas margin. Leverage-nya artinya lebih, artinya di bawah 50 juta RDN kita nggak bisa menggunakan fasilitas margin dan leverage. Nah, selain itu juga biasanya waktu masuk atau mau mendaftar di sekuritas ini kita akan ditanya tentang profil kita sebagai investor. Apakah kita orang yang konvensional, moderat, atau agresif? Ya, kalau nggak salah itu. Nah, jadi kalau kita memilih kita salah satu investor yang agresif, maka kita akan dianggap investor yang berani gambling dan mengambil risiko. Otomatis kita akan lebih mudah lagi diberi penawaran untuk margin dan leverage. Mungkin jika kita memilih bahwa kita adalah orang yang konvensional, mungkin kita seperti Warren Buffett atau KLKH, kita nggak terlalu suka gambling, kita lebih memilih emiten yang fundamental bagus dan laba terus bertumbuh. Iya, oke. Sekarang kita apa bedanya margin dan leverage? Tadi sudah aku sebutkan ya, mungkin lebih RDN kita lebih dari 50 juta dan kita mungkin bisa memilih mode pro. Karena di mode pro ini yaitu tadi penawarannya akan lebih banyak. Selain itu juga untuk margin sendiri, Oke, misal contoh ini adalah IPCC. Pada saat mode pro, di saat kita akan melakukan transaksi, kita di sini ada 4 pilihan: regular, day trade, margin, dan cash. Kalau kita pengen aman, kita sebenarnya bisa menggunakan cash. Regular juga bisa, cuman karena ada tanda petir 1 kali ini, artinya kita bisa diberikan kesempatan untuk membeli lebih. Day trade ini perdagangan di 1 hari ini karena bursa masih tutup nggak kelihatan. Nah, margin ini 2,85 kali dari harga, artinya kita diberi kesempatan lebih untuk membeli di atas kemampuan cash kita. Oke, nah untuk margin sendiri dia biasanya
sahamnya akan ditentukan emiten. Tidak semua emiten diberikan kesempatan oleh sekuritas untuk diperdagangkan atau ditradingkan dengan menggunakan margin. Biasanya hanya saham-saham yang liquid. Selain itu juga batasnya adalah sesuai dengan nilai RDN kita nggak bisa lebih dari itu, karena dari segi sekuritas dia punya keamanan. Seandainya kita hari ini mentradingkan BRI, kemudian kemungkinan terburuk adalah loss, maka bila kita tidak membayar, otomatis mereka akan menjual paksa seluruh saham atau emiten yang kita pegang, karena itu sudah ada perjanjiannya. Itu yang dinamakan menggunakan margin. Sedangkan leverage lebih tinggi lagi dari margin. Karena intinya leverage adalah kita diberi hutang karena ya sekuritas percaya, karena kita RDN kita tinggi dan kita sudah biasa melakukan leverage, apalagi kita investor lama, dan mereka anggap kita sudah siap mengambil keputusan untuk berhutang kepada mereka. Mungkin bahasa ringkasnya kayak gitu ya. Nah, lain itu juga kita biasa akan diberikan batas waktu, misal 2 atau 3 hari harus segera melunasi. Nah, saat yang emiten kita tradingkan itu dalam posisi profit, mungkin gak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah pada saat emiten yang kita tradingkan itu dalam posisi rugi, dan kita harus segera melunasi hutang yang kita pakai untuk membeli saham tersebut. Dari segi sekuritas mereka sebenarnya nggak ada kerugian, karena mereka akan selalu mendapat fee trading baik saat kita loss ataupun saat profit. Ya enak sih sebenarnya, cuman ya itu sekali lagi, karena kita sebagai investor otomatis kita harus mempelajari sih semua sekuritas yang kita gunakan, karena bisa jadi memang salah pencet. Kayak kasus itu ya, ada anggapan beberapa orang, bisa jadi juga ada yang merasa terjebak. Yang jelas sekuritas pasti akan membela diri, dia merasa sudah mengikuti sesuai aturan OJK dan menunjukkan bahwa investor tersebut memang sudah siap untuk melakukan leverage apapun hasilnya. Cuman ya kaget ramenya kemarin kayak gitu kan, pihak OJK kaget bahwa ada sistem leverage. Nah, aku juga bingung kok bisa, padahal udah lama itu, bahkan di beberapa sekuritas juga ada. Tapi ya mungkin itu dulu yang sebatas pemahamanku untuk margin dan leverage. Kalau dia mau nambahkan gak apa-apa, karena aku sendiri belum pernah menggunakan ya, karena kita cuma investor retail ya, kita masih retail kecil. Kita ikut Bapak Warren Buffett dan Pak LKH dalam menganalisa dan mengumpulkan dividen rupiah demi rupiah. Mungkin itu dulu. Kalau ada yang pengen tanyakan, kalian komen aja. Baik kan kawan?